PPAM Kesehatan Reproduksi terletak di antara pertemuan 3 lempeng besar dan berada di atas Ring of Fire. Indonesia rentan mengalami gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan tsunami. 97% penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan bencana. Kondisi alam bukan satu-satunya penyebab bencana. Namun, faktor sosial dan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab turut mengakibatkan bencana, seperti konflik sosial. Saat bencana datang, keadaan menjadi genting. Orang sibuk menyelamatkan diri menuju titik kumpul untuk mengamankan diri. Namun, apakah titik aman ini menjamin keamanan mereka? Nyatanya, dalam pengungsian, bahaya masih mengintai mereka. Dalam kondisi bencana, mekanisme perlindungan dan pelayanan kesehatan terganggu atau tidak berfungsi, di mana 75% dari penduduk terdampak adalah perempuan, anak-anak, dan remaja. 4% dari penduduk terdampak adalah ibu hamil, di mana 15-20% diantaranya rentan mengalami komplikasi saat melahirkan. 25% dari penduduk terdampak adalah perempuan usia subur yang rentan menjadi korban kekerasan. 19% dari penduduk terdampak adalah remaja usia 10-19 tahun. Remaja dan anak-anak yang terpisah dari orang tua rentan menjadi korban perdagangan manusia, pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan. Di antara mereka yang terdampak, juga terdapat orang yang hidupnya bergantung pada obat, seperti orang yang hidup dengan HIV dan AIDS atau ODA. Keterbatasan-keterbatasan seperti inilah yang menyebabkan krisis kesehatan. Sebuah program telah dipersiapkan untuk menangani krisis kesehatan yang disebut Paket Pelayanan Awal Minimum atau PPAM Kesehatan Reproduksi. Program ini merupakan suatu rangkaian kegiatan dari berbagai pihak yang dipersiapkan pada prabencana dan dilaksanakan pada saat tanggap darurat krisis kesehatan. Pelaksanaan PPAM Kesehatan Reproduksi memiliki beberapa komponen. Komponen pertama adalah mengidentifikasi koordinator dan aktivasi subklaster yang akan mengawali proses koordinasi lintas program penanggulangan dan pelayanan kesehatan reproduksi serta menyepakati pertemuan rutin anggota subklaster. Komponen mencegah dan menangani kekerasan seksual. PPAM memastikan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual bagi penduduk terdampak, terutama perempuan dan anak, baik secara fisik maupun psikologis. PPAM juga akan memastikan keamanan layanan dan fasilitas dalam pengungsian, seperti letak tenda, toilet yang terkunci, dan dengan penerangan yang memadai. Informasi pertolongan, jenis layanan, dan rujukan juga disediakan untuk penyintas. Hotline petugas pun tersedia. Komponen mencegah penularan HIV dan infeksi menular seksual lainnya. Di kondisi penuh keterbatasan, PPAM tetap berusaha mengurangi resiko penularan HIV dan infeksi menular seksual lainnya dengan menerapkan standar kewaspadaan, pemberian profilaksis pasca pajanan, dan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. PPAM juga memastikan ketersediaan transfusi darah aman, kondom, keberlanjutan obat ARV, dan hotline petugas layanan ARV. Komponen mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan neonatal. Bagi ibu hamil dan bayi baru lahir, kondisi bencana dapat memberi resiko persalinan dan komplikasi sewaktu-waktu. Sehingga, salah satu komponen utama PPAM adalah mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan neonatal, memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan untuk persalinan serta pelayanan gawat darurat bagi maternal neonatal 24 jam termasuk sistem rujukannya. Sama seperti pelayanan lainnya, perlu dipastikan bahwa masyarakat mengetahui ketersediaan hotline ibu hamil. Komponen ketersediaan layanan kontrasepsi. PPAM berupaya mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada masa bencana melalui komponen ketersediaan layanan kontrasepsi pada krisis kesehatan. Kondisi ini dapat diminimalisir dengan menyediakan alat kontrasepsi dan mendata pasangan usia subur serta memberikan edukasi. Komponen kesehatan reproduksi dan pelibatan remaja. PPAM juga memprioritaskan ketersediaan layanan kesehatan reproduksi dan pelibatan remaja pada masa tanggap darurat. Upaya yang dilakukan adalah memastikan adanya koordinasi program remaja, penyediaan data terpilah, penyediaan akses informasi,
dan layanan kesehatan reproduksi remaja, serta pelibatan dan pemberdayaan remaja. Melalui pembelajaran dari berbagai respon kebencanaan, subkluster kesehatan reproduksi mengembangkan 2 prioritas tambahan, dengan memastikan ketersediaan layanan bagi balita dan lansia di situasi krisis kesehatan. Komponen kesehatan balita. Untuk balita, pelayanan diberikan untuk memastikan tidak bertambahnya tingkat kesakitan dan kematian, pencegahan dan penanganan kekerasan, serta dukungan psikososial dan kesehatan jiwa juga diberikan. Tidak lupa, tumbuh kembang balita terus dipantau. Lokasi pelayanan untuk balita diupayakan berdekatan dengan lokasi layanan kesehatan reproduksi. Komponen kesehatan lansia. Bagi lansia, hal yang perlu dipastikan adalah tersedianya pelayanan kesehatan umum dan kesehatan reproduksi, memastikan aspek perlindungan termasuk dukungan psikososial, dan ketersediaan pemenuhan kebutuhan esensial lainnya. Dalam pelaksanaan pelayanan untuk balita dan lansia, harus dilakukan secara terintegrasi antar subkluster kesehatan reproduksi dan subkluster lainnya. Tentu saja, semua program tersebut akan terlaksana dengan baik apabila didukung dengan ketersediaan logistik PPAM dan sarana penunjang lainnya. Komponen integrasi pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif pasca krisis kesehatan. Komponen utama yang terakhir adalah mengembalikan pelayanan kesehatan reproduksi menjadi normal dengan menata kembali dan memperkuat semua elemen layanan kesehatan reproduksi yang akan terintegrasi dalam pelayanan kesehatan. Kesiapan kegiatan subkluster kesehatan reproduksi akan mengurangi resiko kelompok rentan, menurunkan jumlah kematian dan kesakitan bagi mereka yang terdampak. Mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi merupakan hak asasi manusia. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan untuk memenuhinya ialah dengan melaksanakan kegiatan subkluster kesehatan reproduksi, baik sebelum atau saat terjadinya bencana. Pelaksanaan paket pelayanan awal minimum kesehatan reproduksi dapat mengurangi kesakitan dan menyelamatkan jiwa. Video ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan UNFPA.